Halo, good morning. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik dan semangat ya. Oke, sekarang kita mulai lagi pembelajaran tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo bukunya disiapkan, dibuka halaman 69. Nah, pada pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang rambu-rambu yang ada di kolam renang. Yang kedua yang akan kita bahas adalah perkembangan teknologi komunikasi suara, mulai dari alat yang digunakan dahulu kala hingga sekarang sudah menggunakan HP atau telepon genggam yang dulunya adalah kentongan untuk menyampaikan pesan suara. Nah, selain itu kemudian kita juga akan mempelajari tentang karakteristik sifat dari masing-masing individu. Jadi ada apa saja sifat-sifat individu, karena di setiap individu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, sekarang ayo kita mengamati halaman 69. Kalian lihat gambar yang ada di halaman 69 ini. Nah, gambar apa itu? Gambar orang yang sedang menyelam. Nah, pada gambar orang yang sedang menyelam, kamu melihat ada tanda atau isyarat jempol dan telunjuk yang membentuk huruf O. Nah, arti dari syarat ini adalah menunjukkan bahwa keadaan aman terkendali. Nah, ketika menyelam terdapat isyarat yang harus disepakati agar menjaga keselamatan. Ketika beraktivitas di dalam air, kita harus menjaga keselamatan. Misalnya berenang di kolam renang, kita juga harus menjaga keselamatan dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di kolam renang. Nah, itu ada 4 rambu yang harus diperhatikan. Itu merupakan rambu peringatan agar pengunjung berhati-hati. Untuk menjaga keselamatan, kita harus mematuhi rambu-rambu yang terdapat pada tempat yang kita kunjungi. Hal yang dapat dilakukan sesuai rambu-rambu tersebut adalah, ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu yang ada di kolam renang. Misalnya rambu-rambunya ada rambu-rambu ini. Hati-hati, kedalaman kolam 4 meter. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhati-hati berjalan, kita tidak berlari di pinggiran kolam. Kita tidak bercanda di pinggir kolam, karena kalau kita kejebur, kolamnya sangat dalam. Nah, hati-hati terpleset, berarti kita tidak boleh berlarian di pinggir kolam. Terus kita harus berhati-hati juga saat berjalan. Nah, terus hati-hati terjatuh. Kita tidak boleh bermain di tepi kolam. Perhatikan anak-anak Anda. Nah, ini adalah rambu-rambu untuk para orang tua, atau kalau kita pergi ke kolam renang bersama adik-adik kita harus memperhatikannya, karena adik-adik kita belum tentu mengetahui apa fungsinya rambu-rambu yang ada di kolam renang. Jadi kalian harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada di kolam renang yang bertujuan untuk menjaga keselamatan kalian
Apa saja tadi yang harus kita lakukan? Kalau rambu-rambu seperti di atas berarti ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Nah, 6 hal yang harus kita patuhi yaitu tidak berlarian di pinggir kolam, berhati-hati ketika berjalan, pandangan ke depan. Tidak bercanda di pinggir kolam karena ini sangat berbahaya. Kemudian tidak permainan membahayakan di dekat kolam. Nanti bisa terpleset, jatuh. Terus pas waktu jatuh tidak ada orang dewasa yang bisa menolong kita. Itu kan sangat bahaya. Nah, kemudian berenang di bawah pengawasan orang dewasa. Kalau kedalaman kolam tersebut sampai dengan 4 meter, kita harus berenang dengan pengawasan orang dewasa atau dengan pelatih renang kita. Nah, yang keenam memakai pakaian dan perlengkapan renang. Nah, sekarang kita buka halaman 72. Nah, kalian lihat latihan soal nomor 1. Di situ ada perintah. Tuliskan hal yang sebaiknya dilakukan di kolam renang jika terdapat rambu peringatan berikut. Nah, kalau rambunya seperti ini, apa tadi yang harus kalian perhatikan? Kalau rambunya hati-hati dalam keadaan kolam 4 meter, yang harus kita perhatikan adalah berenang di bawah pengawasan orang tua. Dan juga memakai peralatan renang yang sesuai standar atau yang semestinya. Nah, sekarang kalian kerjakan yang B dan C. Nah, kalau yang B ada peringatan hati-hati terpeleset. Berarti apa yang harus kita lakukan saat kita berada di kolam renang untuk menjaga keselamatan kita? Dan juga yang C, yaitu hati-hati terjatuh. Sekarang kalian kerjakan B dan C. Atau kalian juga boleh ditulis ulang yang A yang Miss Dia sebutkan tadi. Nah, sekarang Miss Dia kasih waktu kalian 5 menit buat ngerjain poin 1. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana? Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, kita ke halaman 70. Bahasa isyarat merupakan salah satu cara berkomunikasi. Bahasa isyarat termasuk salah satu cara berkomunikasi secara tradisional. Selain bahasa isyarat, sejak dahulu manusia sudah mengenal berbagai jenis alat digunakan untuk berkomunikasi. Alat apa saja yang digunakan orang zaman dahulu untuk berkomunikasi? Bagaimana perkembangan alat komunikasi hingga sekarang dan adakah manfaatnya bagi manusia? Nah, untuk mengetahui itu, kalian baca teks yang ada di kotak warna biru, yaitu tentang perkembangan alat komunikasi suara dari kentongan ke telepon kabel hingga ke telepon genggam. Oke. Nah, kalian garis bawahi mana yang merupakan informasi dari paragraf. Ya, kalian garis bawahi yang menurut kalian adalah informasi perkembangan alat komunikasi suara. Kalian baca selama 3 menit. Nggak usah buru-buru bacanya karena cuma sedikit. Waktunya pasti tersisa. Oke, Miss Dia kasih waktu dimulai dari sekarang. Sudah selesai membacanya? Kalau sudah selesai membacanya, sekarang kalian buka halaman 72. Kalian lihat poin 2.
Jelaskan perkembangan alat komunikasi suara berdasarkan urutan gambar berikut. Nah, di sini ada kentongan, kemudian telepon kabel, kemudian HP, handphone atau telepon genggam. Nah, kalian jelaskan perkembangan alat komunikasi suara berdasarkan gambar berikut urutannya. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa baca ulang lagi teks yang ada di halaman 70 yang ada di kotak warna biru. Nah, setelah kalian membaca ulang atau tadi kalian membacanya benar-benar, pasti kalian akan dengan mudah menjelaskan tentang perkembangan alat komunikasi yang ada di halaman 72 nomor 2. Oke. Waktunya 5 menit saja. Kalian kerjakan dengan baik. Oh iya, tulisannya yang rapi ya. Kalau tulisannya jelek, nanti Miss Dia suruh nulis lagi sampai tulisannya bagus. Oke, diperhatikan. Belajar menulis yang baik dan rapi, tidak usah tergesa-gesa. Oke. Oke, waktunya 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang kita kembali lihat halaman 71. Yang bagian ayo bermain peran kita lewati dulu. Kita lakukan nanti ketika kita berada di sekolah. Ketika kita sudah berjumpa bersama teman-teman, kita akan melakukannya. Sekarang kita lanjutkan di ayo membaca. Nah, yang ini kan telah melakukan diskusi ini kita lewati, kita coret dulu. Kita lewati sementara. Nanti kita akan melakukannya setelah kita bertemu di sekolah. Ayo, setiap anak adalah dalam kelompok tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat pendiam dan penyabar. Ada juga yang memiliki sifat pemberani. Selain itu, ada yang memiliki sifat penolong, dermawan, periang, dan ramah. Ada juga yang pemalu dan pendiam. Sifat tersebut tampak dari kebiasaan yang dilakukan. Misalnya, anak yang periang senang membuat suasana penuh tawa. Meskipun berbeda sifat, hendaknya kita harus saling menghargai dan hidup rukun. Memahami dan menghargai perbedaan sifat dapat menjaga persatuan. Menjaga persatuan sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, jadi kita harus menghargai setiap sifat yang dimiliki oleh setiap teman kita karena tidak semua teman memiliki sifat yang sama. Misalnya sifat periang yaitu anaknya suka menghibur temannya ketika temannya bersedih. Sifat yang baik, suka menolong. Jadi ketika temannya kesusahan, anak ini selalu membantu temannya. Nah, ada juga sifat ramah. Nah, kalau sifat ramah ini, anak ini tidak pernah marah dan suka menyapa temannya, suka menanyakan sesuatu kepada temannya. Dan juga ada lagi sifat dermawan. Sifat dermawan merupakan sifat yang orang yang selalu memberikan sesuatu tapi tidak pernah mengharapkan imbalan, suka menolong teman, suka memberi, suka berbagi. Misalnya, si A punya sifat dermawan, dia banyak bawa snack banyak ke sekolah, dia berbagi dengan temannya. Terus sifat penolong, misalnya kalian ada yang tidak bawa pensil, terus sama temennya dipinjemi, begitu. Jadi walaupun sifat kalian berbeda-beda di kelas, kalian harus tetap saling menghargai dan menghormati karena setiap individu itu memiliki karakteristik sifat yang berbeda. Misalnya, sifatnya Hans dan sifatnya Kenu berbeda. Begitu juga
sifat Sherlyn dan juga sifatnya Valerie itu juga berbeda. Jadi, kita tidak boleh menyamakan atau kita tidak boleh menghina sifat dari masing-masing teman. Jadi, apapun sifat teman-teman kita harus saling menghargai dan berteman dengan mereka tanpa memilih teman. Oke? Kalau sudah paham, kalian bisa buka halaman 72. Kalian tuliskan di di tabel atas. Di tabel ini ya, kalian tuliskan nama teman kalian, sifat teman kalian, dan kebiasaan teman kalian. Misalnya, 1. Clement, sifatnya dermawan, suka membagi bekal makan siangnya kepada temannya yang tidak membawa atau apa yang lainnya boleh. Terus contohnya lagi, misalnya 2. Putri, sifatnya suka membantu. Ketika Tiffany tidak membawa pensil, Putri meminjamkan pensilnya. Nah, itu juga boleh. Nah, apa yang sudah Miss Dia contohkan tidak boleh ditulis. Kalian harus punya ide kreatif. Teman kalian, tuliskan. Nama teman kalian kan semuanya ada 20. Miss Dia udah kasih contoh 2. Pasti kalian masih punya lebih banyak lagi kan? Masih ada 18 teman kalian. Jadi kalian tulis sifat nama teman kalian dan sifatnya seperti apa yang menurut kalian dan kebiasaan teman kalian. Oke? Waktunya 5 menit. Ayo. Nah, gimana? Sudah ditulis? Oke. Kalau sudah selesai, sekarang kalian lihat poin 3 di soal latihan. Tuliskan 5 keragaman sifat beserta ciri-ciri atau kebiasaannya. Misalnya 1. Misalnya 1. Dermawan, ciri-cirinya suka berbagi, suka memberikan sesuatu tanpa pamrih, seperti itu ya. Oke, sekarang kalian kerjakan nomor 3, Miss Dia kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sekarang mau lanjut ke PB3 atau kita berhenti di PB2 saja? Oke, kalian mau berhenti di PB2? Oke. Berarti pembelajaran kita tematik hari ini, hari Jumat, itu sampai di sini. Sampai di pembelajaran 2, kita lanjutkan pembelajaran 3 minggu depan. Kalian jaga kesehatan, kalian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan terutama patuhi nasihat dari papa dan mama. Ya, karena keadaan kita sekarang seperti ini, jadi kita harus stay at home. Jadi kita harus tetap di rumah, makan makanan yang bergizi, jaga kesehatan, sering cuci tangan, oke? Oke, tetap semangat ya, kerjakan tugas-tugas dari teacher-teacher kalian. Bye-bye.